Halo pemirsa, berjumpa lagi di Dunia Kita produksi VOA Washington DC. Bersama saya Raffi Hidayat. Dan saya Aryatna Budianto. Nah pemirsa, kali ini kami akan menyajikan sebuah episode yang khusus mengenai ketenaga kerjaan terutama di Amerika. Karena apa, Rafki? Ya karena memang setiap Senin pertama bulan September ini dirayakan sebagai Labor Day atau Labor Hari Day. Buruh di Amerika Serikat. Betul, Labor Day sendiri pertama kali dirayakan tahun 1894 dan baru dirayakan oleh 30 negara bagian ya waktu itu ya, Iya, dan Rafki ya. sekarang sudah seluruh negara bagian. Iya, dan Labor Day ini merupakan sebuah hari untuk merayakan kontribusi tenaga kerja terhadap bidang sosial dan ekonomi di negara ini. Iya, agak berbeda dengan di Indonesia yang 1 Mei yang lebih khusus kepada buruh. Betul. Dan Ana sebenarnya yang ditakutkan oleh orang Amerika di sini adalah ketika Amerika yang masih ekonominya belum stabil, meskipun sekarang sudah membaik. Katanya sudah membaik ya. Katanya sudah membaik, dolar semakin tinggi harganya ya. Yaitu perpindahan ketenaga kerjaan itu ke negara-negara seperti Cina. Berpindahnya lapangan kerja ke negara-negara lain yang buruhnya lebih murah. Lebih murah Ya. harganya. Tapi ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi berbagai macam perusahaan yang ingin menyiasatinya dengan menggunakan teknologi, Rafki. Ya, salah satunya itu menggunakan robot. Ini bisa jadi tren baru yang akan terjadi pada industri manufaktur Amerika Serikat. Memindahkan lokasi produksi seperti yang dilakukan Altair Digital ini dari Cina ke Amerika Serikat. Just like everyone else, we started in China because the cost of labor was low. But then by the time we started and as we went further down this path, they started raising the rates on us in China. Bisnis retail Altair Digital ini berbasis di San Jose, California, memproduksi display harga digital dan reklame yang bisa diatur komputer untuk toko-toko. Altair hanya mempekerjakan 50 hingga 60 pegawai, jauh lebih sedikit dari jumlah di Cina. Pegawai mendapat upah $10 per jam. Dengan bantuan mesin, produktivitas berlipat ganda membuat biaya operasi lebih rendah daripada memproduksi di Cina. Sunit ingin meningkatkan otomatisasi, tapi bukan menggantikan semua pekerja dengan mesin, melainkan membuat upah buruh menjadi bagian kecil dalam skala ongkos produksi keseluruhan. We can now increase our capacity and therefore we can get a lot more business or processing capability in small square footage with less number of people and make the people that we have way more productive than we could in the Far East. Earthbound Farm, salah satu produksi bahan makanan organik terbesar di Amerika Serikat, juga menggunakan teknologi serupa. Mereka menggunakan robot untuk mengemas produk. Tiap robot mampu menangani pekerjaan 4 pegawai. Meskipun begitu, belum ada pegawainya yang kehilangan pekerjaan akibat teknologi. Instead of replacing those workers, we're actually providing them with a higher skill set. Those folks who are working on the line packing that product at where our robots are, for example, are now actually operating the machines. Hingga kini, teknologi otomatisasi hanya digunakan untuk aneka pekerjaan yang mencakup gerakan yang diulang-ulang. Namun, developer berlomba-lomba menciptakan robot dengan kemampuan baru. The kinds of problems that are well solved in industry today are ones that don't involve a whole lot of thinking on the part of the robot or a whole lot of seeing. Therefore, we're working on eyes and brains for these robots. Dengan kamera dan sejumlah sensor, Troy membangun mesin yang bisa mengenali dan memilih bentuk tertentu. Misalnya robot yang bisa digunakan pada fasilitas drop dan angkut barang di pelabuhan. Inovasi seperti ini telah membantu industri manufaktur Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir. Menurut para pejabat industri, otomatisasi justru mendorong semakin banyak pekerjaan level tinggi serta gaji yang lebih tinggi sejalan dengan semakin luasnya ekspansi manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Dari San Jose, California, tim VOA. Ki, nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia mau bawa apa nih? Yang pasti itu segala-segalanya yang terkait dengan Made in USA, buatan in Amerika. USA? Terutama baju nih. Kenapa tuh? Ya karena sudah 4 bulan di sini, tapi semuanya masih Indonesia nih. Loh, dari kalau kayak- Jakarta, nih jeans dari Ya Bandung bagus nih. dong Ki, itu namanya 150.000. cinta produk dalam negeri. Saya juga jangan salah, walaupun Oh, iya udah juga lebih ya? dari 10 tahun di Amerika, tapi baju-bajunya ini made in Indonesia nih. Dari Indonesia ya, karena Iya. memang misal kalau dilihat Walaupun di toko-toko belinya di Amerika. Di Amerika ya. Oke, karena memang dilihat di toko-toko di Iya. sini kebanyakan pakaiannya itu ternyata buatan dari negara berkembang. Ada Iya. dari Guatemala, Boja. Jamaika,
Kamboja, Indonesia karena memang harganya lebih murah. Betul ya, tapi jangan salah, bagi para trendsetter nih, terutama di kota-kota besar misalnya kayak di Jakarta, Surabaya, Medan gitu, Bandung, itu rata-rata memang kepengennya jeans pasti. Yang dari Amerika? Karena banyak yang made in Amerika. Karena memang dinilai lebih bagus ya. Tapi para pemburu jeans Amerika ini harus berhati-hati. Oh gitu, kenapa Karena memang keadaan ekonomi ini khususnya di Eropa membuat Eropa sebagai pasar utama dari si jeans dari California ini menerapkan tarif baru, ada pajak tambahan baru. Oke. Bagi pria Amerika berdarah Korea ini, jeans adalah benda seni. I look at denim kind of like wine. It's like, you know, you can have the same batch of grapes and how you treat it, how you process it, you can make completely different things. Memang tidak semua jeans diciptakan setara. Pada tahun 2002, Peter menciptakan label Hudson Jeans yang seketika menjadi kecintaan selebriti. Harganya antara 1,2 hingga 2,6 juta rupiah per potong. Masuk kategori jeans premium. You know, like high fashion, you start with the runway and there's almost nobody that can wear these runway items. But what happens from there is elements of that gets trickled down into contemporary fashion, mid-fashion, and ultimately into mainstream fashion. Penetapan harga ditentukan berdasarkan sejumlah elemen, mulai dari bahan eksklusif dari Italia, pemotongan, penjahitan, hingga pencucian. Selain itu, you know, we produce in Los Angeles, so as you can imagine, it's not cheap to produce here. konsumen umumnya berasal dari Amerika Utara dan Eropa yang ingin membeli produk berlabel Made in USA, yang jumlahnya kian menyusut. Selain itu, baru-baru ini Uni Eropa menerapkan pajak 26% di atas pajak 12% untuk jeans wanita kategori premium buatan Amerika Serikat. Padahal, 75% produsen jeans premium berasal dari California. Pajak ekstra tersebut bisa berakibat tutupnya pabrik yang menambah beban ekonomi California. It's trying to just decimate our business, all of our businesses out here. The companies will make their jeans in Mexico, in South America. Produsen jeans Amerika menilai negara lain akan memanfaatkan momen ini untuk merebut pasar jeans papan atas. Sementara Hudson Jeans berupaya memasukkan bea ekstra Uni Eropa tersebut ke dalam harga, sehingga konsumen tak perlu bayar ekstra. Namun para produsen Amerika Serikat tetap mengharap pemerintah melakukan negosiasi untuk penghapusan atau keringanan bea ini. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Aduh, banyak sekali sepeda di sini. Iya, ini Capital Backyard. Kita kayaknya diundang untuk jalan-jalan ya. Ini mas sepeda jangan sekarang deh, minggu depan aja. Kapan? Minggu depan? Iya. Oke, pemirsa harus tunggu karena memang kita minggu depan ada episode khusus jalan-jalan. Betul, tapi sekarang kami mau istirahat dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah di dunia kita.